Masa kolonial Belanda hingga 1942. Sejarah media di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-19, media pertama yang muncul adalah koran cetak yang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan propaganda kolonial. Koran pertama yang terbit di Indonesia adalah Batavia's Nouvelles pada tahun 1744 di Batavia yang sekarang disebut dengan Jakarta. Media ini lebih fokus pada berita dari luar negeri terutama Eropa. Pada akhir abad ke-19 muncul beberapa surat kabar yang lebih kritis terhadap pemerintah kolonial seperti Sundas pada tahun 1902 dan Netherlands Indies Courant. Media ini mulai memainkan peran penting dalam gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, terutama dengan munculnya surat kabar Medan Perijaji pada tahun 1907 dan Pewarta Delhi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan seperti Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950-an setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, media mengalami perkembangan pesat, yakni Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 dan menjadi media pertama yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara luas di seluruh Indonesia. Pada masa ini media cetak dan radio berfungsi penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan menyebarkan informasi terkait perjuangan kemerdekaan. Namun, pasca kemerdekaan Indonesia mengalami ketegangan politik antara berbagai kelompok yang berdampak pada kebebasan pers. Beberapa media digunakan untuk tujuan politik oleh pemerintah dan kelompok tertentu yang menyebabkan pembatasan terhadap pers. Masa Orde Lama 1950 sampai 1966 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, media menjadi alat untuk membangun ideologi nasionalisme dan persatuan bangsa. Media cetak dan penyiaran mengalami perkembangan, namun kebebasan pers relatif terbatas karena kontrol pemerintah yang ketat, terutama pada masa demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno. Hingga masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, kontrol terhadap media semakin kuat. Banyak surat kabar dan stasiun radio yang dibatasi atau dilarang jika dianggap menentang pemerintah. Hanya media yang pro pemerintah yang diperbolehkan untuk beroperasi. Ini adalah masa di mana media digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, serta mempromosikan pembangunan ekonomi yang digagas oleh pemerintah. Namun pada 1990, seiring dengan perkembangan teknologi dan munculnya berbagai isu sosial politik, media mulai mengalami perubahan. Beberapa media mulai berani mengkritik pemerintah. Peran media dalam peristiwa reformasi 1998 sangat penting, di mana media menjadi kekuatan yang menggerakkan perubahan politik. Hingga masa reformasi 1998 sampai present, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers di Indonesia semakin berkembang. Pada tahun 1999, Indonesia melalui Undang-Undang Pers yang memberikan kebebasan lebih besar bagi pers untuk mengkritik pemerintah dan menyampaikan berbagai isu yang sebelumnya terbungkam. Banyak media baru bermunculan, baik cetak maupun elektronik, termasuk televisi swasta dan media daring. Perkembangan teknologi digital dan internet juga mengubah landscape media di Indonesia. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, serta platform berita daring seperti Detik, Kompas, dan CNN Indonesia mulai mendominasi secara orang yang mengakses informasi. Munculnya YouTube dan podcast juga merubah cara orang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan audiens.